Terus bagaimana sekarang supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik buat kita? Kita menjadi orang yang paling baik puasanya. Ada dua syarat. Ada dua syarat agar puasa kita menjadi puasa yang paling baik selama hidup kita. Bahkan lebih baik dari orang lain. Yang pertama, berpuasa karena atas dasar iman dan ihtisaban. Bukan karena ikut-ikutan. Karena ada di masyarakat kita yang puasanya itu karena nggak enak. Opo poso. Yo ndak enak. Tonggo poso kabeh, moso ndak poso. Subhanallah. Jadi puasa karena tetangganya puasa semua. Kenapa puasa semua? Ya, kalau nggak puasa nggak dikasih makan sama orang tua. Ya terpaksa puasa. Orang-orang yang seperti ini, Ramadannya nggak ada makna buat dia. Hanya mendapatkan lapar dan haus. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena imanan, karena iman. Karena dia beriman, Allah perintahkan kepada dia berpuasa. Kau kenapa puasa? Allah nyuruh aku puasa. Tahu dari mana kau Allah nyuruh kau puasa? Apa kau enggak baca firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ihtisaban. Kenapa kau puasa? Ya, aku nih hamba, aku nih budak, aku ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ada orang bekerja di dunia ini tidak mengharapkan imbalan, jemaah? Ada yang jadi pegawai negeri nggak mengharapkan imbalan? Ada nggak? Ada yang bekerja di warung nggak mengharapkan imbalan? Saya kerja di warung ini ya karena ikhlas lillahi ta'ala aja. Ada. Nah, nggak usah membohongi diri kita. Allah menawarkan kepada kita. Allah tawarkan babur rayyan. Kalian mau masuk surga dari pintu rayyan nih, Allah sediakan. Surga Allah tawarkan. Tapi kadang-kala kata-kata surga ini tidak menggerakkan hati kita. Surga Ustaz, coba fulus. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan dikasih fulus, anggaplah masjid nih. Kalau sholat ke masjid dapat uang 200.000, kira-kira masjid At-Taqwa penuh enggak? Padahal Allah kasih lebih dari 200.000. Ma'indakum yanfad. Kata Allah, yang ada di dirimu habis. Wa ma'indallah ba'. Yang ada di sisi Allah itu yang kekal dan abadi. Kembali kita nih, ihtisaban. Apa yang diharap sih dari Allah Subhanahu wa taala? Al-Khattabi rahimahullahu taala menyebutkan ihtisaban. Apa maknanya ihtisaban? Mengharapkan pahala itu. Ai azimatan, yaitu tekad dan semangat dia berpuasa. Wa huwa an yasumahu ala ma'na raghbah fi thawabi. Tibatan nafsuhu bidzalika ghaira mustathqilin li siyamihi wala mustatilin li ayyamihi. Kata Al-Khattabi, orang ini berpuasa karena dia mengharapkan, dia bertekad, berambisi untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya penuh dengan ketenangan, baik dia. Dia tidak merasakan panjang hari-hari Ramadan. Jam di Ramadan itu, antum bisa bayangkan, kita di Indonesia ini nikmat sekali. Saya punya teman di Eropa. Saya tanya, berapa lama kalian berpuasa di sana? Kata dia, antara maghrib sama subuh 3 jam. Antara maghrib sama subuh cuma 3 jam. Jadi berapa jam mereka berpuasa? 21 jam. Tapi hitungannya tentu berbeda dengan yang puasa 12 jam. Namun karena iman dan wahtisaban, gak ada merasa berat. Kalau Allah suruh dia berbuka, umpamanya kalau Ramadan ini 2 bulan, dia akan berpuasa 2 bulan. Karena dia ihtisaban. Bayangkan orang yang bekerja karena ihtisaban ya. Dari pagi sampai sore bekerja. Pernah dia merasa capek bekerja? Enggak. Bahkan dia kalau nggak bekerja, anak kalau nggak bekerja nggak dapat fulus, Ustaz.
maka anak terpaksa bekerja. Tapi akhirnya menjadi satu rutinitas yang dia merasakan nikmat dengan pekerjaan dia. Maka itu yang kita harapkan, imanan wahtisaban. Kalau seorang berpuasa karena imanan wahtisaban, selesai. Waktunya tidak akan dihabiskan untuk ngabuburit. Apa bahasa Banyuwanginya ngabuburit? Hah? Nyare malam bahasa Turun. Cari malam. Ada di sini yang kerjanya cari malam. Sore pasang sepeda motornya. Kemana bang? Oh, tenang cari malam. Mau dicari di mana tuh malam sama dia? Di alun-alun. Nggak ada, malam itu akan datang sendiri. Cuma karena dia merasa berat di rumah, ya Allah, ngapain di sini kata dia? Nunggu berbuka. Dihitung jam, taruh depannya. Masya Allah, sik lama. Dia lihat lagi, Allahu Akbar, tidur, dibangunkan, lihat jam, masih jam 2 kata dia. Dia harapan bangun jam 5. Ada orang-orang yang tidur habis zuhur, kepingin bangun jam berapa? Jam 5, supaya nggak panjang puasanya. Allahu Akbar. Dan ada orang yang puasa setengah hari. Habis subuh, bismikallahumma amut wa ahya, bangun zuhur. Bang, zuhur bang, Allahu Akbar, Allah. Tidur lagi, asar dibanguni, subhanallah. Kenapa? Karena nggak ada ihtisaban dari dia tadi. Sehingga puasa dia benar-benar berat. Antum bisa bayangkan orang yang puasa karena terpaksa, ada enaknya? Nggak ada enak. Orang yang bekerja karena terpaksa, susah, melarat gitu. Bahkan biasanya orang seperti ini dapat 10 hari berhenti puasa. Na'udzubillah, tahun ini kayaknya Ramadan kita berbeda. Dulu warung itu masih malu-malunya. Tapi tahun ini na'udzubillah, dulu masih ada yang malu, dikasih kain ya, diikat. Tanya, yang jualan orang Islam apa orang kafir? Orang Islam. Tanya, yang beli orang Islam apa orang kafir? Subhanallah. Kenapa? Karena mereka merasa berat. Ada yang cuma puasa hari pertama. Malam pertama semangat ke masjid, Masya Allah, tarawih full masjid. Masjid At-Taqwa sekarang tinggal berapa soft? Hah? Masih banyak? Berkurang apa bertambah? Bertambah maju jemaah. Nah, softnya bertambah maju.